Sua. Pada saat ini, pembangkit tenaga manusia yang awalnya ditangkap oleh pria berjubah hitam itu juga melarikan diri. 7 saudara. Melihat kembalinya ras manusia yang dihormati, banyak pembangkit tenaga listrik ras manusia di depan desa Qianlong juga maju. 7 saudaraku, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, jalur pertanyaan juga terus berdering. Saat ini, pembangkit tenaga manusia ini sudah penuh dengan keraguan. Meski keadaan sudah sedikit jelas, mereka tetap tidak mau percaya bahwa apa yang mereka lihat itu benar. Di hadapan pertanyaan semua orang, saudara 7 hanya menekan telapak tangannya dan tidak menjawab. Segera, tubuhnya bergerak dan dia menangkap 2 pria berjubah hitam yang telah kehilangan kekuatan tempurnya, lalu jatuh di depan desa Qianlong. Melihat ini, pembangkit tenaga manusia di depan Qianlong Zai tidak bertanya lagi. Masing-masing dan semua orang memandang Brother 7 dengan tenang, menunggu aksinya. Robek. Di bawah tatapan banyak mata, terdengar suara kecil saat Brother 7 menggerakkan telapak tangannya. Jubah hitam di 2 pembangkit tenaga listrik telah dirobek olehnya. Melihat pemandangan ini, murid pembangkit tenaga listrik ras manusia tiba-tiba menyusut di depan Qianlong Zai. Wajah mereka menjadi suram secara tidak normal. Karena pakaian di bawah jubah hitam persis sama dengan yang ada di pembangkit tenaga listrik keluarga Tong yang dipimpin oleh Tong Ping. Dari sudut pandang ini, pria berjubah hitam di udara itu benar. Invasi orang-orang ini dan penyelamatan pembangkit tenaga listrik keluarga Tong hanyalah akting. Apakah kita selalu hidup dalam konspirasi keluarga Tong? Pantas saja tidak ada senior yang keluar sebelumnya yang punya berita kebencian. Saudara 2 keluar 2 hari yang lalu. Saya khawatir dia sudah menderita karena tangan beracun keluarga Tong. Keluarga Tong. Halo, Anda adalah keluarga Tong. Jika ada kesempatan, keluargaku akan menghapus keluargamu dari 10.000 benua. Setelah beberapa saat hening, jalur suara yang sangat marah juga bergema di desa Qianlong. Garis pandang menatap tajam ke arah Tong Ping. Di mata mereka, tidak ada rasa hormat seperti sebelumnya. Beberapa dari mereka sangat menjijikkan. Dari saat mereka mengetahui kebenaran, kepolosan mereka benar-benar hilang. Keluarga Tong telah menjadi musuh hidup dan mati mereka. Tong Ping tidak mengambil hati untuk jalan kemarahan minum dari bawah. Karena keluarga Tong mereka sepenuhnya mampu menciptakan desa Qianlong kedua. Apa yang membuatnya paling ditakuti adalah siluet yang berdiri seperti dewa iblis di udara. Pada titik ini, mata Qin Yichen sudah melihat ke arah Tong Ping. Bahkan dengan jubah hitam, Tong Ping masih bisa merasakan dingin di matanya. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak bisa tinggal dengan keluarga Tongku? Tanda seru. Di bawah tatapan ini, sosok Tong Ping mau tidak mau mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa kedua kaki di hotel sama sekali bukan keberuntungan. Dan dengan kekuatan yang diungkapkan oleh orang ini, bahkan jika dia waspada, dia tidak dapat menghindari kedua kaki yang membuatnya kehilangan muka. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Respons acuh tak acuh terdengar di langit. Saat berikutnya, Qin Yichen mengambil langkah lambat. Saat kakinya jatuh, siluet itu melewati jarak antara keduanya dengan aneh dan mendatangi Tong Ping. Kurang dari 1 kaki di depanku. Aku patriark muda keluarga Tong. Kamu tidak bisa menyakitiku. Jika tidak, keluarga Tong kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat siluet ini yang tiba-tiba muncul seperti hantu, kulit Tong Ping juga putih pucat, dan dia memindahkan keluarganya untuk membuat yang terakhir takut. Keluarga Tong. Tampaknya karena ancaman Tong Ping, sosok Qin Yichen terhenti sebentar. Melihat ini, wajah Tong Ping tampak gembira, dan cahaya di sudut matanya sudah melirik ke 4 tempat, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Yakinlah, dalam 2 hari, aku akan membiarkan keluargamu menemanimu. Di masa depan, tidak akan ada lagi darah keluarga Tong Anda. Namun, di saat berikutnya, napas kuat yang menakutkan mengunci Tong Ping. Pada saat yang sama, suara dingin penuh niat membunuh bergema di udara. Mendengar ini, kulit Tong Ping tiba-tiba berubah, dan suara kemarahan dan minuman keluar dari mulutnya. Berani kamu? Hai. Namun, suara Tong Ping belum turun, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi setetes darah dan hujan. Bahkan pembangkit tenaga listrik raksasa melihat 30% dari Qin Yichen ketika dia melihatnya. Seorang pemuda suci meneriakinya. Bagaimana dia bisa terus mentolerir? Apalagi, orang ini memperlakukan manusia di Qianlong Zai jadi ras. Adapun ancaman Tong Ping, akankah Qin Yichen, yang bahkan menyinggung keluarga Kekaisaran Agung, akan peduli dengan keluarga Tong dengan hanya 1 petani raksasa, pembangkit tenaga listrik Pik? Melihat hujan darah yang berhamburan, banyak pembangkit tenaga manusia yang masih meraung dan marah tiba-tiba terdiam. Meskipun mereka sangat ingin mengupas kram Tong Ping, di dalam hati mereka masih sangat takut pada keluarga Tong. Saat ini, pria berjubah hitam misterius ini, tidak ragu-ragu, dia baru saja membunuh yang terakhir. Meski perasaan ini membuat orang merasa sangat bahagia, namun di hati semua pembangkit tenaga manusia di desa Qianlong, ada juga sedikit kekhawatiran. Patriark muda keluarga Tong jatuh di sini. Keluarga Tong pasti tidak akan menyerah.
Untuk waktu yang lama, masing-masing dan semua orang Human Race Powerhouse dibawa kembali sadar dari keterkejutan itu, dan mata mereka juga menatap Qin Yichen secara tidak sengaja. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Di depan pembangkit tenaga ras manusia Qian Longzai, satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang terhormat juga merupakan hadiah untuk Qin Yichen. Pembangkit tenaga ras manusia lainnya tidak berbicara, dan di mata mereka ada pandangan ketakutan yang dalam. Lagi pula, tidak ada yang tahu identitas pria berjubah hitam ini. Mengapa dia datang ke sini? Apakah dia musuh keluarga Tong? Kalian, maukah kalian pergi dari sini bersamaku? Tatapan Qin Yichen melirik, melihat pembangkit tenaga ras manusia dengan nafas yang kuat dari masing-masing dan semua orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, banyak corak pembangkit tenaga listrik ras manusia sedikit berubah. Di wajah mereka, ada sentuhan kewaspadaan. Tidak ada yang tahu apakah pria ini akan menjadi keluarga Tong kedua. Jika mereka jatuh ke dalam perangkap ini lagi, mereka lebih baik mati dalam pertempuran ini. Apakah kamu meragukan identitasku? Melihat tatapan waspada dari jalan, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa sedikit, dan segera, sosoknya jatuh tepat di depan desa Qianlong. Di udara, jubah dan jubah hitam menghilang. Begitu mendarat, seorang pemuda tampan muncul di hadapan banyak pembangkit tenaga listrik ras manusia. Yang mengejutkan pembangkit tenaga Human Race ini adalah bahwa nafas di tubuh orang ini hampir persis sama dengan mereka. Tidak ada perbedaan warna rambut dan pupil mata.